Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku keadaannya? Sehat bukan? Alhamdulillah kalau keadaan kalian sehat. Mudah-mudahan selama masa pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan. Yang pertama, kalian harus menjaga makanan yang sehat. Kedua, apabila kalian keluar harus tetap menggunakan masker. Kenapa? Karena untuk menjaga virus ini berusaha untuk menjaga dari diri kita sendiri. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Kalian sudah punya kan bukunya? Ya, kalau sudah punya, kalian bisa membukanya di halaman 1. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Ya, sudah. Nah, untuk pelajaran pertama, Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Kalian masih ingat pelajaran kelas 7? Rukun iman itu ada berapa? Iya, pintar, ada 6. Nah, yang pertama apa? Iya, iman kepada Allah, betul. Yang kedua? Iya, iman kepada malaikat, betul. Berarti kalian masih ingat meskipun kalian libur yang sangat lama. Sekarang Ibu akan menjelaskan rukun iman yang keberapa? Iya, ketiga, yaitu tentang iman kepada kitab Allah. Nah, iman di sini secara bahasa artinya apa? Iya, artinya adalah percaya. Nah, sebelum kita mempercayai kitab, berarti kita harus sudah meyakini bahwa Allah yang pertama menciptakan kita selaku manusia. Iya, selanjutnya kita harus mempercayai malaikat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang iman kepada kitab Allah. Iman artinya secara bahasa adalah percaya. Namun secara istilah, iman itu adalah mempercayai dengan sepenuh hati. Adapun di sini, iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan kitabnya kepada para rasulnya. Iya, untuk apa? Untuk sebagai pedoman kehidupan di dunia sampai akhir zaman. Iya, betul. Nah, adapun penerima kitab yang Allah berikan adalah yang pertama, kitab Taurat diberikan kepada siapa? Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud. Ya, yang ketiga, Injil diberikan kepada siapa? Nabi Isa. Iya, dan yang terakhir, iya, kitab Al-Quran, yaitu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kitab tersebut, kita selaku umat Islam wajib untuk mempercayai dan meyakini. Tetapi hanya yang kita wajib yakini dan kita amalkan adalah kitab Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan pelengkap dan penutup dari kitab-kitab yang Allah berikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa Bu tidak harus mempercayai atau mengamalkan? Karena kitab sebelum yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Al-Quran, kitab-kitab tersebut seperti Zabur, Taurat, Injil itu diberikannya kepada para masanya Nabi tersebut. Jadi kita tidak wajib untuk mengamalkannya, karena dalam Al-Quran semua kitab tersebut sudah terangkum dalam kitab Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini kenapa sebagai penutup? Karena sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Adapun isi dari kandungan kitab Al-Quran itu adalah tauhid. Kenapa tauhid? Yaitu tentang keesaan Allah. Kedua, muamalah. Iya, kenapa? Itu karena tentang kehidupan kita bersosialisasi. Yang ketiga, akhlak. Kenapa? Karena kita harus beretika, berakhlak, dan tata krama. Iya. Terus selanjutnya sejarah. Karena dalam Al-Quran itu sangat lengkap sekali. Kita belajar dari hal yang kecil sampai dengan hal yang masalah berpolitik itu ada dalam Al-Quran. Nah, selaku umat Islam,
kita wajib untuk mempercayai adanya Al-Quran karena sebagai penutup dari kitab-kitab terdahulu. Ya, Al-Quran itu sendiri merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya kitab itu ada yang disebut dengan suhuf. Kitab artinya adalah satu lembaran atau berbentuk buku, yaitu yang dinamakan dengan kitab. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang tidak bisa dibukukan. Nah, di sana kita selaku umat Islam wajib mempercayai kitab tersebut, terutama Al-Quran. Umat Islam selain membaca Al-Quran itu wajib untuk mengamalkan apa isi dalam Al-Quran tersebut. Karena selama manusia itu mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya kitab Al-Quran, dan mempercayai kepada kitab-kitab Allah, berarti sepanjang pengamalan hidupnya harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, anak-anakku sekalian, kitab Al-Quran mengapa dijadikan sebagai penutup dari kitab-kitab terdahulu? Yang pertama, terdapat dalam pokok aturan, yaitu tentang akidah. Akidah itu adalah keyakinan, yaitu hal yang berkaitan dengan keyakinan kita, keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, akhlak, budi pekerti, karena berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak tercela. Ya, ketiga, ibadah, yaitu berkaitan dengan tata cara beribadah kita seperti sholat, zakat, dan puasa, serta ibadah haji. Ya, muamalah, yaitu berkaitan dengan cara kita berhubungan dengan sesama manusia. Yang terakhir yaitu tentang tarikh. Tarikh itu apa? Yaitu sejarah. Sejarah bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang kisah orang-orang dan umat-umat pada zaman terdahulu sebelum datangnya Al-Quran. Nah, di sini kitab Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, Al-Quran merupakan kitab sucinya umat Islam. Maka dari itu, selaku umat Islam, kita wajib untuk meyakini dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman kita untuk bekal nanti di akhirat. Karena Al-Quran merupakan pokok aturan yang harus kita laksanakan. Al-Quran merupakan satu kitab yang betul-betul sangat sempurna. Selain mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita untuk bekal di akhirat. Nah, dengan demikian, anak-anakku, maka perbanyaklah kalian untuk membaca Al-Quran. Minimal dalam satu hari itu 1 ayat. Kalaupun masih kalian belum bisa untuk membaca Al-Quran, cobalah untuk tetap belajar. Minimal ikro. Bu, masih tidak bisa, harus tetap belajar. Karena tidak ada kata terlambat untuk belajar. Maka dari itu, bercobalah kalian untuk tetap membiasakan dengan membaca Al-Quran setiap hari. Kenapa? Karena itu sebagai penerang nanti di yaumil akhir. Sehari-hari kalian bisa kan memegang HP? Iya, tapi kenapa kalian tidak membiasakan untuk membaca Al-Quran? Karena setiap saat kalau hati kita terlalu terpaut kepada Allah, yakinlah segala sesuatu yang kita laksanakan, yang kita lakukan pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan demikian kalian bisa membaca bahwa materi ini akan lebih lengkapnya. Kalian silahkan baca di buku paket. Untuk latihannya kalian akan memudahkan, karena kalau kalian membaca dari buku paket ini akan lebih lengkap. Itu mungkin hanya penjelasan sekilas dari ibu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Apabila kalian kurang memahami, kalian bisa untuk membacanya kembali, atau kalian bisa menghubungi ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.